Sudah hari Kamis jam 8 malam. Waktunya kita ketemu lagi di Talkative, Talking About Automotive. Hari ini saya, Joel Mastana, Sekretaris Mobilitas IMI, ngobrolin tentang komunitas otomotif bareng Ducati Owners Club Indonesia dan seorang artis yang suka banget sama moge, sekaligus menjadi entusias Ducati. Langsung aja dengerin obrolan saya dengan Bro Komang Yudi, Bro Nando, Bro Rimpande, dan Bro Ari Wibowo. Ini panutan saya artis, maco banget. Apa kabar semuanya? Baik, terima kasih. Baik, Siap. sehat-sehat semua, aman. Alhamdulillah. Udah lama banget nih kita nggak ketemuan karena kondisi COVID-19 ini. Baik, gimana kesibukan setelah masa new normal atau PSBB transisi ini, Om? Sudah kembali normalkah, Bro Komang dan Bro Nando? Alhamdulillah normal. Kalau kita sih beranggapan normal ya, karena udah pada bandel nih, pada naik motor nih. Karena udah gergetan aja, udah berapa bulan tuh kita nggak naik motor tuh. Iya, gaspol. Yang penting Gaspol. seperti biasa protokol kesehatan new normal kita jalankan. Siap. Selalu wajib itu. Jadi oke, ada yang baru dari Bro Ari Wibowo, kayaknya di Instagram lagi happy banget nih sama kegiatan nembak. Ceritain dikit ya. Boleh kan? Oke, boleh. Ya. Iya, jadi kalau nembak sebetulnya udah hobi lama juga, sama kayak motoran, sebetulnya itu hobi lama. Memang belakangan teman-teman yang biasa nembak tuh pada ada kesibukan-kesibukan lain. Nah, ini ketemu teman-teman baru yang punya hobi yang sama lagi, jadi baru ikut-ikutan lagi, karena kan senjata kan kita pinjam, punya aparat, ya kan, dan emang itu kan sebetulnya bukan tempat umum gitu, jadi ya mumpung ada kenalan bisa ya kita hajar lah. Mantap, sesuatu hobi yang lain dari yang lain membutuhkan fokus, konsentrasi, ketenangan ya. Sangat, ya. Mudah-mudahan teman-teman kita ini semua di Doci bisa diajak menembak. Tentunya latihan ya, pakai target. Oke. Iya. Bro Komang atau Chief Komang, ngomong soal komunitas otomotif nih. Siap. Doci atau Ducati Owners Club Indonesia ini terbentuknya kapan sih? Gini, tepatnya itu tanggal 13 Agustus 2001. Berarti sebenarnya komunitas ini sudah cukup tua ya. 2001, cukup lama. Cukup lama ya, 2001 ya. 19 tahun, sebentar lagi 20 tahun. Luar biasa. Terus, luar biasa. Yang dari awal itu hanya komunitas, mungkin Bro Ari ini lebih paham, karena dia lebih senior dari saya di Ducati ini. Yang awalnya kita hanya beberapa motor, 10, meningkat, sekarang cukup banyak. Antusias pemilik Ducati itu untuk bergabung di komunitas cukup gimana ya, antusias banget deh gitu, apalagi dengan kehadiran Ari. Jadi pada riders Ducati itu pada pengen naik motor bareng Ari gitu, Samori rame, touring apalagi bermunculan lagi semuanya ya. Om Ari, Om Nando, jangan lupa dong penggemarnya yang female itu ikut di klub juga dong. Ajak riding naik Ducati, baru mantap. Oh iya dong, harus. Ya. Kan persyaratan pertama kan harus punya Ducatinya dulu. Oh iya. Apakah harus punya Ducati. Beli baru atau beli second nggak masalah, tapi yang penting kita enjoy sama-sama karena passion kita satu, sama-sama passion Ducati. Positif dan bermanfaat buat masyarakat otomotif. Tapi harus motor legal loh ya, legal loh, sah. Iya dong. Yang bodoh nggak kita ajak. Oke. Om Nando sebagai wakil direktur Ducati Owners Club Indonesia, sekarang sudah berapa banyak anggota Doci atau Ducati Owners Club Indonesia dan di daerah mana aja? Apakah sudah nasional? Member Ducati Owners Club Indonesia sampai saat ini 196 orang atau 196 riders. Luar biasa. Jakarta. Jadi semenjak kemarin bulan Maret kita mengadakan Munas ya, Munas pemilihan Presiden Ducati Owners Club yang baru.
kebetulan terpilih Chip Komang sebagai presiden baru. Terus Chip Komang membentuk kepengurusan, ya kebetulan mempercayakan saya sebagai vice president. Terima kasih Chip Komang. Siap. Nah, dalam waktu singkat kita buka registrasi buat pendaftaran itu kurang lebih 1 minggu tuh kita udah bisa ngumpulin member sebanyak kurang lebih 130-an orang. 1 minggu kita buka pendaftaran, 130 orang daftar. Ya. Dalam waktu 1 minggu. Ya. Nah, dalam waktu sekarang April, Mei, Juni. Dalam waktu 3 bulan ya sekarang udah 196. Luar biasa, salut. Ya, jadi mostly hampir 200 lah ya. Dan cukup surprise juga kita. Kepengurusan yang baru sama teman-teman pemakai Ducati yang lama juga cukup kaget. Oh, wih gila member Ducati kok sekarang jadi banyak gitu loh ya kan. Mungkin ya itu ada pengaruh Om Ari juga nih di klub kita sekarang gitu loh. Ya. Asik banget nih. Nah, ini yang penting Om Ari rajin-rajin ikut touring gitu bareng kita ya. Oh harus dong. Mumpung sangat menarik. Masih bisa, pasti ikut terus. Siap. Nah, itu Siap. 97 itu di daerah mana aja? Oh iya. Sebagian besar di Jakarta, terus ada di beberapa kota besar seperti Bandung, Jawa Tengah, Jogja dan Solo, Sumatera ada di Palembang, Surabaya ada juga, Surabaya, terus sampai di Sulawesi ada, di Sulawesi Selatan ada member kita, di Sumatera tuh Palembang sama Sumatera Utara. Ya. Kita ada member di Medan juga sama di Palembang. Oh, memang saya dengar-dengar Ducati ini eksotik ya. Di samping dia nyaman, aman, terus mempunyai fasilitas bisa bermain, katanya bisa willy-willy katanya ya. Pantas sebenarnya makin banyak. Iya. Oke, teman ini. Tapi itu Ducati kan ada willy control ya. Oh, pantas. Itu hanya satu aja di Ducati. Iya. Siap. Iya. Bro Ari Wibowo, kan Bro Ya. Ari Kamoge dari dulu nih. Kenapa akhirnya jatuh hati ke motor Ducati? Tidak ada yang lain. Begini, waktu kecil emang udah suka, ya samalah semua laki-laki lah ya, kalau nggak suka mobil sport, suka motor. Kebetulan kalau saya lebih ke motor karena kalau kita duduk di mobil sport ya kita tetap di dalam ruangan gitu ya, tetap di dalam sebuah kapsul. Apakah itu mobil kenceng, mobil apa? Tapi kalau motor itu sensesnya itu semuanya berasa. Kita bisa mencium udaranya, kita bisa merasakan anginnya, kita tuh bersatu dengan alam, bersatu dengan aspal. Jadi buat saya motor itu lebih sensus bahasa Indonesia apa ya? Indra ya. Indranya tuh semuanya kepake gitu. Beda dengan kita ada di dalam mobil sport sekalipun gitu. Iya benar. Ya mungkin emang itu sebabnya kenapa saya tuh lebih ke motor ketimbang ke mobil karena itu gitu. Jadi kalau dan komunitasnya juga lebih banyak. Kalau misalnya mobil itu kan sangat eksklusif. Kalau motor semahal-mahalnya motor tapi masih bisa dibelilah orang kalau pinter nabung, kerja keras pasti bisa beli Ducati gitu kan. Ya. Kalau mobil kan udah ngomong mobil sport udah bisa 10M, 8M ya nggak banyak orang yang kebeli gitu. Tapi kalau motor bisa dinikmati oleh banyak orang dan itu yang saya suka. Banyak teman jadinya. Siap. Jadi memang ada pepatah tuh. Kalau kita lagi naik motor, orang mobil buka jendela gitu kan, dia AC. Situ mah enak naik mobil. Saya mah cuma naik Ducati gitu ya. Siap. Dan konklusinya bedanya motor mobil apa? Kalau motor kata orang bawa mobil itu membawa kendaraan, kalau bawa motor membawa jiwa, soul-nya. Ya. Itu dia. Ya. Betul banget. Itu kata-kata paling tepat. Betul. Ini yang ketiga nih. Laki-laki dari dulu nggak pernah dewasa. Dari kecil main aja. Dia punya motor-motoran. Besar motor beneran. Nah, dengar-dengar kabar nih, Bro Ari katanya punya koleksi Ducati yang limited edition ya. Motor Ducati apa ya? Nah, ini nih menarik nih. Kalau yang limited edition sih ada, iya sempat ada.
waktu itu ada 996 SPS Superbike yang bikin Ducati kembali dari tadinya udah sempat mau bangkrut, akhirnya karena 996 itu Superbike. Jadi karena dia menang terus di sirkuit, akhirnya nama Ducati meningkat lagi. Kemudian yang bikin Ducati juga dari kebangkrutan akhirnya bisa sukses lagi sampai sekarang ini, itu juga sebenarnya karena Ducati Monster. Jadi saya sempat punya Monster juga, mungkin termasuk motor Monster pertama yang dimodifikasi total gitu, belakangnya dipotong lah rangkanya segala macam, dan itu masih tahun awal 2000-an gitu. Jadi mungkin ya itu ya, dan ada koleksi juga sih, tapi itu sebelum zamannya pajak progresif. Nah, begitu udah ketemu pajak progresif, akhirnya pelan-pelan jual-jualin lah. Oke. Jadi sekarang yang dipunya apa aja Ducatinya, Bro Ari? Sekarang ada Ayo berhitung. Diablo, ada Monster, Ducatinya ada 2 itu. Oh, luar biasa. Monster yang lama banget sama Diablo yang paling baru. Namanya cepet banget Monster ya. Pasti powerful banget ya. Tapi gentle kan kalau di ride kan? Ducati itu gimana ya? Dibawa nyaman bisa, dibawa kenceng bisa, enak aja gitu. Ada beberapa motor yang begitu dibawa pelan, dia kayak ngadat, maunya tuh kenceng terus gitu. Kalau Ducati enaknya nggak begitu. Mau dibawa santai bisa, dibawa kenceng juga enak. Wah, oke. Kalau kita bilang nih teman-teman, dibawa petakilan juga paling enak tuh Ducati itu. Nah, aduh. Petakilan, Ngocol banget, pokoknya ngocol banget ya. Tapi tetap nyaman dan iya, maco deh, laki banget deh. Kalau bawa Ducati. Yang pasti para yang di rumah istri-istri pasti senang ya punya suami nggak pernah tua, anak-anak terus kita kan, nggak pernah bisa dewasa. Pulang dewasa bisa, tapi jiwa muda. Gitu ya kan. itu dia kata-katanya paling bener, memang pas deh. Masalahnya kalau cuma mau touring aja sama istri-istri sih. Oh gitu, bener nih. Bro Komang, kayaknya udah jadi rahasia umum nih kalau di setiap komunitas pasti ada drama. Mungkin ini faktor yang bikin beberapa orang nggak tertarik atau malah ikut tertarik untuk ikut berkomunitas. Dia harus gabung ke komunitas ya. Siap. Karena dia passion-nya ketemu di situ. Jadi bisa berdiskusi sesama jenis motor. Karena saya anak Ducati, jadi saya membicarakan Ducati di sini nih. Ya. Jadi setiap pemilik Ducati harus gabung ke komunitas. Keuntungannya banyak banget. Jadi kita bisa diskusi dengan teman-teman, motor gue kok begini, handlingnya seperti apa gitu. Jadi ada masukan dari teman-teman senior ya, terutama bagi yang pemula, karena banyak yang tadinya dari brand lain, dia ngambil Ducati, kadang-kadang passionnya beda. Kok motornya begini sih, kadang-kadang seperti itu. Kok suaranya begini sih, padahal memang suara Ducati khas banget gitu kan. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi salah satunya bisa berdiskusi masalah motor, kemudian berkegiatan. Berkegiatan itu untuk touringnya lah, Sunmori-nya lah, untuk anak-anak Jakarta, terutama di Sunmori nih. Jadi bisa manasin motor sekaligus yang punya kesibukan di rumah. Jadi kalau ada komunitas, dia bisa ketemu di pangkalannya di mana nih, di sini. Ya udah dia datang, dia ketemu temannya sesama Ducati. Jadi bisa diskusi lah segala macam, nanya aksesoris lah, tanya bengkelnya di mana yang bagus. Kalau saya sih udah bengkel resmi Ducati aja. Iya. Gitu. Misalnya seperti itu. Terus acara touring dia, dan termasuk aksesoris sih, obat ganteng ya Mas Ari ya. Itu tuh penting banget tuh. Jadi harus helmnya lah begini. Kalau bawa Diablo tuh helmnya seperti ini. Kalau bawa Multistrada, iya helmnya begini. Ada aja itu. Udah dah. Yang penting siap-siap dompet aja. Ya. Jadi olah gerak, olah otak tuh kreatif. Ini warnanya apa nih? Harus matching, streamline, gitu ya kira-kira. Iya. Biasa, iya. Jadi itu sekretariatnya di mana, ya Chief Komang? Sekretariatnya ada di mana sih? Begini, kita kebetulan dari ATPM nih Ducati mendukung ya, support banget terhadap klub. Jadi mereka siapkan space di showroomnya di Ducati Antasari di Moto Village. Di situ kita ada mezanin.
Nah, kita dikasih space di situ untuk sekretariat. Udah, silakan pakai. Ya udah, kita pasang umbul-umbul, pasang logo segala macam. Siap, teman Indika Jadi FM. untuk penggemar Ducati, Hmm. Nah, jadi penggemar Ducati kalau mau kenal sama komunitas, datang aja ke Moto Village. Di situ ada showroomnya Ducati. Silakan naik, tanyakan di situ sama salesnya Ducati, pasti tunjukin tuh. Nih, di sini markas kita, gitu. Siap, luar biasa. Jadi Dan penting bersosialisasi ya, bersosialisasi sebagai ajang informasi, Ya. ajang prestasi, ajang kumpul. Luar biasa. Betul, betul. dan satu hal lagi memang enaknya kita, seringkali kan orang udah beli motor mahal-mahal, terus dia bingung. Tapi saya mau ngapain gitu? Masa motor udah bagus-bagus diliatin doang, diparkir di rumah. Betul, Jadi betul. setiap orang yang membeli motor Ducati itu sudah 1 tahun include langsung menjadi member di klub Ducati Indonesia. Jadi langsung bukan Betul. hanya beli motor, tapi juga langsung mendapatkan komunitas, langsung bisa aktivitas bersama, motornya bisa touring. Tentunya kita-kita yang mungkin udah lebih pengalaman juga akan bantu untuk safety riding course supaya kita pergi bareng-bareng itu aman, nggak ada kejadian. Jadi jangan cuman saya punya uang, saya mau beli motor, tapi takutnya pas touring kecelakaan atau apa, itu kan bahaya. Jadi karena kan emang motornya sangat powerful ya, jadi butuh skill juga gitu. Dan di situ enaknya ada komunitas, kita bisa saling membantu, kita saling menjaga gitu. Waduh. Betul. Brotherhood. Hobis itu main buat racing bukan sebagai mesin pembunuh. Jadi perlu diketahui bagaimana teknik mengendarainya, kenalan dulu bagaimana mengoperasionalkannya. Oke. Om Nando, kan udah ada Presiden Ducati Owners Club nih di Indonesia. Terus kalau Vice President itu untuk keren-kerenan atau ada tugas khusus? Wah, ini Wakil Presiden nih. Ceritain dikit dong seru-seruan di dalam komunitas seperti apa. Jadi sebenarnya Presiden, Vice President, Treasury, sama Sekretari itu bukan bentukan kita. Bukan bentukan kita, tapi kita mengadop dari DOC. Oh, internasional berarti ya? Ya, jadi memang dari sana, dari Itali. Ya. Jadi struktur kita ini memang udah diatur karena kita klub yang terdaftar, klub resmi yang terdaftar di Itali, di Bologna, markasnya Ducati kita. Nah, dari situ udah ada aturan-aturan yang kita harus ikuti. Jadi garisnya itu udah dari sana. Jadi itu struktur itu ada 4 ya, ada presiden, vice president, treasury, sama sekretari. Nah, kita mengadop dari DOC Itali, dan itu memang udah rules dari mereka, harus kita ikuti, terus dibantu dengan beberapa pengurus, gitu loh. Jadi tugasnya pun ada di situ dijelaskan gitu. Ada tugas presiden apa, tugas VP apa gitu, sekretari sama treasury apa gitu loh. Itu udah ada tugas-tugasnya. Jadi bukan kita sok-sokan atau wah biar keren pakai istilah presiden atau vice presiden, enggak. Jadi memang itu karena kita klub resmi yang terdaftar di Itali, ya kita harus ikutin aturan yang dibuat sama mereka gitu loh. Termasuk logo pun, ukuran pun itu harus persetujuan dari Ducati Itali. Aturan Itali. Ya, kita submit. Kalau misalnya Ducati Itali bilang, wah ini nggak bisa, kita rubah sampai mereka setuju, gitu loh. Luar biasa Ducati. Enaknya lagi jadi chief DOCI itu setahun sekali pasti ke Itali tuh. Pasti ke Itali itu. Jadi benar-benar secara global ini ada satu kesatuan gitu. Oh siap. Iya. Karena tiap tahun tuh Ducati Bike Week itu pasti ada. Kemudian Ducati Riding Experience itu pasti ada. Jadi kita ada undangan, selalu ada email masuk ke kita. Dan nanti kita infokan ke members, siapa yang mau berangkat silakan. Itu harganya cukup murah, diskon banget. Luar biasa Ducati. Kelebihannya di situ. Semua dipikirin. Karena kita terafiliasi dengan Itali. Iya, bukan klub ini ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini ada ya. Belum tentu ya kalau tahun ini ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada tahun ini. Ya, nah, balik ke pertanyaan Om Joel tadi, mungkin belum menjawab ya. Tugas VP apa sih, gitu ya kan? Ya, tugas setiap kegiatan yang presidennya tidak bisa hadir.
atau saya ditugaskan oleh presiden, oleh Cip Komang, Bro Nando urus ini ya gitu ya. Kebetulan saya lagi berhalangan, saya tugasnya menggantikan kepentingannya presiden lah kalau termasuk kunjungan ke Italia tadi ya? Kalau lagi berhalangan, kira-kira itu lebih ke sana. Termasuk. Siap. Iya. Oke, teman Indika, abis ini masih lanjut ngobrol bersama yang tidak usah tidak dinilai, bro. Sorry. Oke, teman Indika, abis ini masih lanjut ngobrol bersama Bro Ari Wibowo. Jangan kemana-mana, teman Indika. Masih di Talkative Talking About Otomotif bareng saya Joel Mastana. Terakhir, pertanyaan buat Mas Ari Wibowo. Ada kiat khusus nggak kalau mau gabung di komunitas otomotif? Maaf, ada apa? Ada kiat-kiat khusus nggak kalau mau gabung di komunitas otomotif atau khususnya Ducati ini? Ada. Yang pertama tentunya harus hobi, ya kan? Harus punya passion. Kedua tentunya punya motor yang bersurat. Gitu, karena kita tidak menerima member yang mungkin tidak pakai surat, karena kita juga kita harus menjaga nama baik Ducati Indonesia dan Ducati Italia juga DOCI secara keseluruhan kita harus jaga. Kemudian udah cuman itu aja sih, dan punya passion untuk Ducati dan bersama-sama kita nikmati. Siap. Izin kalau boleh ada pesan-pesan untuk teman Indika yang masih ragu gabung di komunitas otomotif? Dari Bro Ari? Dari saya, ya. Jangan ragu, langsung aja beli motor, atau yang udah punya motor tapi belum gabung, ayo silakan gabung bersama kami semua. Udah di sini udah kenal dengan langsung dengan chiefnya, ya kan, langsung dengan Vice Presidennya, juga dengan saya, entusias Ducati, dan sama-sama ayo kita touring bareng. Wah, mantap. Tunggu saya Joel Mastana bergabung di komunitas Ducati Otomotif. Ya. Intinya begini, jadi setiap pemilik Ducati yang berada dimanapun di seluruh Indonesia, mari bergabung dengan Ducati Owners Club Indonesia. Anda bisa kunjungi website kita di www.docindonesia.com atau di Instagram kita DOC Indonesia. Banyak dari situ kegiatan-kegiatan kita, liputan kami banyak di situ. Silakan bergabung. Nanti kontak personnya siapa, langsung hubungi saya atau langsung dimasukkan di website, ada itu ya untuk pendaftarannya, registrasi. Kira-kira begitu. Salut, bravo untuk Ducati Owners Club Indonesia. Terima kasih Bro Komang, Bro Fernando, dan Bro Ari Wibowo. Mau gabung untuk ngobrol bareng saya di Talkative. Hari ini seru banget obrolannya. Buat teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indika FM. Dan dengerin di podcast melalui apps Indika FM atau www.indikafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Joel Mastana, pamit. Sampai jumpa minggu depan. See you. Terima kasih bro semuanya. See you.